Salam sejahtera untuk buat media dan kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang non-current liabilities. Untuk data diri kami sendiri adalah Andreas David Sukmo, Muhammad Irfan, dan saya sendiri Nicholas Carter. Nah, jadi kita akan membahas non-current liabilities di sini dan atau yang biasa dipanggil dengan utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan dari kewajiban saat ini yang tidak terutang dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan manapun yang terhitung lebih lama. Lalu untuk jenisnya sendiri, utang jangka panjang ini memiliki 5 jenis, yaitu ada bonds payable, ada mortgages payable, long-term notes payable, pension liabilities, dan lease liabilities. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi bonds juga memiliki tipe-tipenya tersendiri. Nah, beberapa di antaranya adalah secured and unsecured bonds, term, serial, and callable bonds. Yang ketiga, convertible commodity backed and deep discount bonds. Lalu ada registered and bearer bonds. Dan yang terakhir adalah income dan revenue bonds. Nah, lalu ada yang namanya issuing bonds. Nah, ini kontrak bond dikenal sebagai bond indenture. Nah, ini adalah merupakan sebuah janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan sudah didiskusikan, dan bunga periodik di tingkat tertentu pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga biasanya dilakukan secara semi-annually atau setiap 6 bulan dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya kita akan membahas bond issued at par. Bond issued at par dibagi menjadi dua, yaitu bond issued at premium dan bond issued at discount. Selanjutnya kita akan masuk ke soal. Diger Corporation menerbitkan 8% convertible bonds senilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2022, jangka waktu 5 tahun, pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Efektif interest rate-nya sebesar 6%. Step pertama, kita harus menghitung fair value of liability component of convertible bonds, yaitu mencari present value of principal dengan cara $100.000 kita kalikan dengan 0,74490, dapat hasilnya $74.409. Kemudian present value of interest payment yaitu $4.000 dikali 8,53020, dapat hasilnya $34.121. Kemudian present value of the liability component of convertible bonds dapat $108.530, penjumlahan dari 74.409 ditambah dengan 34.121. Kemudian step yang kedua yaitu menghitung fair value of equity component of convertible bonds. Yang pertama itu fair value of convertible debt at date of issuance sebesar $100.000, fair value of liability component at date of issuance sebesar $108.530. Kemudian kita dapat fair value of equity component at date of issuance sebesar $805.30, yaitu selisih dari $108.530 dikurang $100.000. Nah, kemudian di sini ada sedikit catatan. PVF-nya yang 10,3% itu tadi sama dengan 0,74490. Kemudian PVF dikurang OA 10,3% sama dengan 8,53020. Kemudian $100.000 itu nilai nominal bonds-nya, kemudian $4.000 itu merupakan pembayaran bunga selama 6 bulan. Next, di sini ada tabel amortisasi. Amortisasi dilakukan selama 5 tahun, kemudian pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian di sini ada contoh jurnal dari penerbitan bonds pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu cash di debit sebesar $108.530, kemudian bonds payable di kredit sebesar $108.530. Kemudian contoh jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 1 Juli 2022, yaitu interest expense di debit sebesar $325.6, kemudian bonds payable di debit sebesar $744, kemudian cash di kredit sebesar $4.000. Lalu beralih ke long term notes payable. Nah, di sini ada salah satu contoh soal yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, soalnya adalah pada tanggal 31 Desember 2019, Wunderlich mengeluarkan surat promise kepada Brown Interiors Company untuk layanan arsitektur. Wesel tersebut memiliki nilai nominal sebesar $550.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024.
dan dikenakan tingkat bunga sebesar 2% yang dibayarkan pada akhir tahun. Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari jasa arsitektur, juga tidak siap untuk dipasarkan. Berdasarkan peringkat kredit Wunderlich, tidak ada gunanya agunan tingkat bunga utama pada tanggal tersebut, dan bunga yang berlaku atas hutang Wunderlich lainnya. Perusahaan memperhitungkan tingkat bunga 8% yang sesuai dalam keadaan ini. Nah, untuk cara menghitungnya adalah kita harus mencari dulu nilai nominal vessel. Dari soal tersebut disebutkan bahwa nilai nominal vesselnya adalah 550.000. Lalu kita akan mencari present value dari nominal vessel itu sendiri. Rumusnya adalah PVF 5,8%. Nah, itu adalah nilainya 550.000 dikali 0,68058. Hasilnya adalah 374,319. Lalu ada present value of ordinary annuity. Nah, kita itu harus menghitung dengan tambahan bunga yang ada yang sudah dijelaskan di soal. Jadi PVF OA adalah 5,8% sama dengan PVF sebelumnya. Lalu 550.000 dikali 2% dikali 0,68058. Hasilnya adalah 43.920. Nah, untuk present value dari vessel itu adalah hasil pertambahan dari PVF dan PVF OA. Hasilnya adalah totalnya 418.239. Nah, hasil present value ini akan dikurangkan dengan nilai nominal vessel 550.000. Jadi 550.000 dikurang 418.239 adalah hasilnya 131.761. Dan itu adalah hasil diskon pada vessel bayar. Lalu kita akan menjurnal di sini. Jurnal penerbitan nota pembayaran jasa arsitektur tersebut, akunnya adalah di debit building dan di kredit notes payable. Untuk angkanya adalah 418329. Ini akan menjurnal di sini. Jurnal penerbitan nota pembayaran jasa arsitektur tersebut, akunnya adalah di debit building dan di kredit notes payable. Untuk angkanya adalah 418329. Ini diambil dari hasil penjumlahan dari PVF dan PVF OA sebelumnya, dan nilainya adalah positif. Lalu ini adalah tabel amortisasi, jadwal amortisasi perusahaan tersebut. Nah, untuk dari cash paid sendiri itu adalah 11.000. Itu kita dapat mencarinya dengan cara coupon rate dikali nilai nominal. Lalu ada interest expense 33.459, itu kita dapatkan dari market rate dan dikali carrying amount, dan seterusnya ke bawah. Lalu discount amortize itu didapatkan dari interest expense dikurang cash paid, hasilnya 22.459, dan itu juga seterusnya sampai ke bawah dengan metode yang sama. Lalu untuk yang terakhir carrying amount itu didapatkan dengan cara amortisasi ditambah carrying amount tersebut. Tapi khusus untuk carrying amount yang pertama itu kita mengambil dari hasil present value liabilities yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya extinguishment akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada cara untuk membedakan non-current liabilities. Yang pertama dengan cara extinguishment with cash before maturity. Yang kedua extinguishment with transfer of asset or securities, dan yang ketiga extinguishment with modification of terms. Modification of terms dapat dipakai pada saat yang pertama pengurangan suku bunga tercatat, kedua perpanjangan jatuh tempo, yang ketiga pada saat pengurangan jumlah hutang, dan yang terakhir pada saat pengurangan bunga yang masih harus dibayar. Kemudian ada contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank melakukan perubahan perjanjian utang dengan Colonial Group. Bank merubah kesepakatan hutang sebesar $10.500 tersebut bunga yang sudah lunas dengan ketentuan. Yang pertama, merubah pokok pinjaman menjadi $9.000.
Yang kedua, memperpanjang jatuh tempo menjadi 31 Desember 2024. Dan yang terakhir, interest rate sebesar 10% dengan E15%. PVF dan nilai par sebesar $9.000 dengan periode 2 tahun dan market rate 15% dibayar tahun sebesar $9.000. PVF 2,15% sebesar $6.805 yang dihitung dari 9.000 dikali 0,75614. Kemudian PVFOA, interest payable sebesar 900 per tahun. PVFOA dari 900 dengan periode 2 tahun dan market rate 15% dibayar per tahun. PVFOA 2,15% dihitung 900 kali 1,625708 menjadi sebesar $1.463. Kemudian fair value menjadi sebesar $8.268. Kemudian dicatat dalam jurnal note payable yang lama sebesar $10.500. Kemudian gain on extinguishment of debt sebesar $2.232 dan yang kemudian dicatat dalam yang terbarukan note payable yaitu $8.268. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 carrying amount menjadi sebesar $8.268. Kemudian di tanggal yang sama pada tahun 2023 menjadi sebesar $8.609 dan yang terakhir pada tahun 2024 di tanggal yang sama menjadi sebesar $9.000. Kemudian jurnal pembayaran bunga notes payable yang baru dicatat interest expense sebesar $1.240, notes payable sebesar $340 dan cashnya menjadi $900. Terima kasih sudah menonton dan perhatiannya. Semoga apa yang telah dipresentasikan menjadi bermanfaat.